Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Redia Vernus Banmeta dengan NIM 2432 0051 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Artawacana dari Prodi PJKR. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS, membawakan materi tentang rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Dan HOTS itu sendiri adalah Higher Order Thinking Skills. Dan kita akan langsung masuk saja. Pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan kehidupan. Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari desain pembelajaran yang harus dirumuskan dengan baik agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Selama ini sebagian besar proses pembelajaran hanya fokus pada aspek kemampuan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skills, dan yang lebih mengutamakan hafalan dan juga pemahaman materi. Namun di dunia yang semakin kompleks ini, siswa tidak hanya dituntut untuk mengingat dan memahami informasi, tetapi juga siswa diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, dan juga mampu menganalisis dan juga mengevaluasi informasi. Untuk itu, tujuan pembelajaran berbasis HOTS ini menjadi sangat penting. Dan HOTS juga melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang meliputi analisis, evaluasi, dan juga kreasi. Oleh karena itu penting bagi pendidik untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan kita akan masuk pada konsep dan juga pengertian dari higher order thinking skills itu sendiri. Dan saya akan menjelaskan terlebih dulu tentang pengertian dari HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skills adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menuntut siswa untuk lebih dari sekedar mengingat atau memahami informasi. HOTS mencakup kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide-ide baru berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. HOTS bukan hanya sekedar penerapan pengetahuan, tetapi juga bagaimana siswa berpikir secara kritis, kreatif, dan juga membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Yaitu dalam taksomoni Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan juga Cradwell, keterampilan berpikir dibagi menjadi dua tingkat, yaitu lower order thinking skills atau yaitu mencakup pengingat dalam pemahaman informasi dasar. Terus yang kedua itu adalah higher order thinking skills, mencakup analisis, sintesis, evaluasi, dan juga kreasi. HOTS mengarah pada pemecahan masalah, penalaran logis, dan juga penerapan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Dan kita akan masuk ke dalam komponen-komponen HOTS. Di sini ada empat komponen, yaitu yang pertama adalah analisis. Analisis itu adalah kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian lebih kecil dan memahami hubungan antar bagian tersebut. Dan yang kedua itu adalah sintesis. Sintesis itu adalah kemampuan untuk menggabungkan informasi yang ada untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan untuk menilai atau memutuskan kualitas, nilai atau signifikansi informasi atau solusi yang ada. Dan yang keempat itu adalah kreasi. Kreasi adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau solusi baru berdasarkan pemikiran yang sudah ada. Dan kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Tujuan pembelajaran berbasis HOTS bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Dengan HOTS, siswa tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga
dapat mengolah informasi tersebut untuk mengambil keputusan atau menciptakan hal baru. Dan yang berikut kita akan masuk dalam prinsip-prinsip dalam merumuskan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Merumuskan tujuan pembelajaran berbasis HOTS harus mengacu pada keterampilan berpikir tingkat tinggi yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama itu adalah keterukunan. Keterukunan itu tujuan pembelajaran harus dapat diukur dengan jelas. Kata kerja yang digunakan dalam rumusan tujuan harus bersifat operasional seperti menganalisis, mengevaluasi dan juga menciptakan. Dan yang kedua itu adalah relevansi. Tujuan pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata dan tantangan yang dihadapi siswa. Yang ketiga itu adalah tantangan yang sesuai. Tujuan pembelajaran harus menantang siswa untuk berpikir lebih dalam dan tidak hanya mengingat informasi yang telah diajarkan. Dan yang berikut yaitu contoh rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Contoh-contoh rumusan berikut adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran berbasis HOTS dalam berbagai mata pelajaran. Dan di sini saya mengambil dari mata pelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah matematika. Seperti siswa dapat menganalisis masalah matematika dan memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siswa dapat mengevaluasi berbagai metode dalam menyelesaikan masalah aljabar dan memilih solusi yang paling efisien. Dan yang berikut yaitu bahasa Indonesia. Siswa dapat mengkritisi dan juga mengevaluasi isi dari sebuah teks argumentasi dengan memberikan alasan yang logis dan juga berdasarkan bukti. Siswa dapat menciptakan teks kreatif dengan menggabungkan elemen-elemen sastra dan juga logika berpikir yang koheren. Dan berikut kita akan masuk ke dalam langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran berbasis HOTS. Di sini ada 5 langkah yang saya rangkum di sini, yaitu yang pertama mengidentifikasi kompetensi dasar, yaitu tentukan kompetensi dasar yang ingin dicapai berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua yaitu menentukan keterampilan berpikir yang diinginkan, yaitu pilih keterampilan berpikir tingkat tinggi yang relevan dengan mata pelajaran dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga menggunakan kata kerja operasional, yaitu gunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan tingkat berpikir tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi atau menciptakan. Dan yang keempat itu adalah menghubungkan dengan konteks kehidupan nyata, yaitu pastikan tujuan pembelajaran relevan dengan masalah dunia nyata dapat memotivasi siswa. Yang kelima yaitu menilai pencapaian tujuan. Tentukan cara untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, baik melalui penilaian formatif maupun sumatif. Dan yang kita akan masuk dalam tantangan dan juga dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis HOTS. Meskipun HOTS memberikan banyak manfaat, implementasinya tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah kesiapan guru, keterbatasan sumber daya, waktu yang terbatas, dan juga seperti yang saya akan jelaskan di video yang kedua juga nanti. Dan yang terakhir itu adalah tujuan pembelajaran berbasis HOTS itu sangat penting untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga analitis siswa. Dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat, siswa dapat dilatih untuk tidak hanya mengingat pengetahuan, tetapi juga mengaplikasikannya untuk menciptakan solusi masalah yang dihadapi. Baik, mungkin sekian dari saya. Salam, terima kasih.